Halo, kali ini kita akan membahas mengenai asumsi dasar untuk akuntansi UMKM. Nah, di asumsi dasar ini ada 3 asumsi ya, yaitu accrual, kelangsungan usaha, dan juga entitas bisnis. Nah, masing-masing asumsi ini nanti akan punya efek terhadap bagaimana sebuah transaksi itu akan ditulis di dalam laporan keuangan atau di dalam pelaporan keuangannya. Kita bahas yang pertama itu adalah accrual. Nah, accrual ini apa sih accrual ini? Nah, accrual ini transaksi itu diukur atau dicatat atau diakui bukan pada saat kas diterima, tetapi saat kapan? Saat transaksi itu terjadi. Nah, saat transaksi terjadi, maka perusahaan harus mengakui apakah transaksi itu ada aset yang masuk ke perusahaan atau aset yang keluar ke perusahaan, apakah ada liability atau utang ya atau kewajiban, apakah ada ekuitas atau modalnya, apakah ada penghasilan atau bebannya atau enggak. Kayak gitu. Nah, jadi kita mencatat suatu transaksi itu berdasarkan apa? Berdasarkan apakah definisi dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban itu sudah diakui atau sudah terpenuhi atau belum. Kalau definisinya sudah terpenuhi, maka transaksi itu boleh ditulis atau boleh di jurnal. Jadi tidak harus saat kas diterima. Kita ambil contoh aset. Aset itu apa sih? Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan dari hasil transaksi masa lalu yang probable itu artinya kemungkinan besar memberikan manfaat kepada perusahaan. Kalau definisi ini sudah terpenuhi, ada sumber daya ekonomi yang dikuasai, maka itu sudah boleh ditulis sebagai aset. Walaupun kita belum menerima uang, tapi kalau itu sudah definisi itu sudah terpenuhi, maka kita sudah boleh menulis dan mengakui aset. Kita tidak harus ngomong apakah uang itu diterima atau dikeluarkan, tidak harus seperti itu. Kita harus sudah bisa memenuhi itu accrual. Jadi transaksi-transaksi itu harus diakui saat definisinya sudah terpenuhi. Ini asumsi dasar accrual. Nah, dengan adanya asumsi dasar accrual ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ini ada efeknya ya, pendapatan dan biaya diakui saat terjadinya. Contohnya sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka. Nah, ini kan contoh pendapatan dan biaya diakui saat terjadinya. Walaupun pendapatan dan biaya itu belum terjadi, kayak gitu, tapi sudah bisa kita akui. Kemudian penandingan pendapatan dan biaya dalam periode yang sama. Karena accrual itu tidak menganut cash basis atau tidak harus menunggu kas diterima, maka penandingan itu artinya kan kita harus mengukur seberapa besar sih laba kita. Nah, laba itu bukan diukur berdasarkan hanya pengeluaran dikurangi pemasukan saja. Tidak seperti itu, tetapi diukur berdasarkan pendapatan dikurangi dengan biaya pada periode yang sama. Ini juga efek dari accrual. Misalkan saya kasih contoh asumsi dasar accrual ya. Accrual. Nah, misalkan kita bayar biaya sewa ruko untuk 1 tahun. Nah, 1 tahun ini kita bayar misalkan bulan 11, tanggal 1 bulan 11 tahun 2023 misalkan. Nah, kayak gitu kan. Ini untuk 1 tahun senilai berapa? 12 juta. Ini kan. Nah, maka 12 juta ini uang keluar. Ini tidak boleh kita akui langsung sebagai biaya pada tahun 2023. Ini nggak boleh. Yang boleh kita akui biaya pada 2023 itu hanya senilai
2 bulan. Kenapa? Ya karena dari bulan tanggal 1 bulan 11, jadi bulan 11 dan bulan 12 tahun 2023. Kenapa? Ya karena kita nanti harus menandingkan pendapatan dengan biaya pada periode yang sama, yaitu yang sama itu tahun 2023. Lalu berapa sih biaya yang harus kita tulis? Ya selama 2 bulan ini. Kalau kita membuat laporan tahun 2023 ya, maka selama 2 bulan ini. 2 bulan ini berapa? Nah, kalau 1 tahun 12 juta, maka dalam 2 bulan itu berarti berapa? 2 juta. Nah, inilah yang boleh kita akui sebagai biaya. Nah, jadi bukan kasnya segini yang kita akui sebagai biaya, tetapi hanya 2 juta saja. Ini adalah salah satu prinsip dari accrual. Nah, kayak gitu ya. Lalu konsep yang kedua itu apa? Kelangsungan usaha. Ini nanti untuk accrual ini efeknya banyak sekali ya. Jadi nggak cuma ini saja. Sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka, nah kayak gitu. Nanti boleh kalian cari sendiri untuk efek-efeknya apa aja. Nanti bisa kalian tulis. Lalu kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha ini apa sih? Asumsi seperti apa sih? Nah, asumsi kelangsungan usaha itu merupakan asumsi bahwa perusahaan itu diciptakan itu tidak dimaksudkan untuk dibubarkan. Tidak buat perusahaan tujuannya untuk tutup, cuma beroperasi setahun terus tutup. Enggak, tapi perusahaan itu diasumsikan bertahan hidup selamanya. Jadi hidup terus lah. Kemampuan untuk melanjutkan usaha di masa depan. Jadi dia akan terus operasinya atau operasi perusahaannya akan terus-terusan. Efeknya apa ya? Efeknya hampir sama kayak accrual tadi. Efeknya apa? Bahwa karena perusahaan itu tidak dimaksudkan untuk ditutup, maka harus ada periode di mana perusahaan itu harus dinilai kinerjanya. Nah, kapan dinilai kinerja? Dinilai kinerja biasanya adalah dalam periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, sehingga efeknya apa? Sehingga efeknya adalah laporan keuangan dibuat per periode. Misalkan gini, kalau misalkan kita ikut kegiatan RT atau kegiatan apa itu, setelah kegiatannya selesai, panitia dibubarkan. Kemudian ada yang namanya laporan pertanggungjawaban, gitu kan? Nah, karena perusahaan asumsi dasarnya adalah kelangsungan usaha dan sehingga tidak dimaksudkan untuk dibubarkan, maka harus ada laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini bukan pada saat kegiatannya selesai, tapi kapan? Rutin setiap tahun. Sehingga setiap tahun itu harus membuat laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban dari manajemen itu namanya laporan keuangan atau annual report. Laporan tahunan. Nah, itu. Efeknya kayak gitu. Nah, karena harus membuat laporan keuangan per periode atau setiap 1 tahun sekali, maka perusahaan itu juga harus mengukur berapa sih biaya, berapa sih beban, berapa sih laba pada tahun tersebut, sehingga biaya dan penghasilannya harus ditandingkan dalam periode yang sama. Efeknya itu kelangsungan usaha. Lalu yang ketiga itu adalah entitas bisnis. Nah, entitas bisnis ini apa sih? Perusahaan itu diasumsikan sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri. Jadi berdiri sendiri artinya apa? Artinya dia dibedakan antara entitas atau perusahaan itu dibedakan dengan pemiliknya. Jadi terpisah antara entitas bisnis, antara bisnis dengan pemiliknya. Jadi pemilik bukan merupakan bisnisnya atau bukan merupakan perusahaan bukan merupakan entitas bisnisnya. Efeknya apa? Efeknya ini sebenarnya ada banyak. Secara garis besar ada hubungan ekuitas, hubungan kepemilikan.
Nah, karena entitas bisnis ini berbeda dengan pemilik, maka di dalam entitas bisnis itu ada yang namanya modal saham atau modal, misalkan modal Tuan Joko, modal Tuan Joni. Nah, itu. Kenapa ya? Karena harus ada keterangan di entitas bisnis ini siapa saja yang memodali. Sehingga harus dibedakan pemilik modal dengan entitas bisnisnya. Kemudian nanti ada bagi hasilnya, ada pengambilan pribadi pemilik. Pengambilan pribadi pemilik sehingga pemilik itu ngambil uang dari entitas bisnisnya. Ini harus ditulis. Kenapa? Karena mereka berbeda sehingga harus dicatat. Antara pemilik dan bisnisnya itu berbeda. Lalu ada hubungan hutang. Hutang kepada bank. Siapa yang hutang? Apakah pemilik yang hutang? Enggak. Yang hutang kepada bank adalah entitas bisnisnya. Karena sudah dibedakan ya tadi antara pemilik dan entitas bisnisnya. Atau yang kedua, hutang kepada siapa? Kepada supplier atau kepada siapa atau kepada siapa. Nah, sehingga harus jelas. Jadi yang berhutang itu bukan pemiliknya, tapi yang berhutang adalah entitas bisnisnya. Ya walaupun nanti kalau ada apa-apa pasti akan sampai ke si pemilik saham atau pemilik modalnya. Oke. Lalu secara hukum gimana? Secara hukum. Nah, karena entitas bisnis ini dibedakan dari pemilik, maka si entitas bisnis yang ini itu boleh memiliki aset atas nama perusahaan. Misalnya beli mobil boleh di BPKB atau STNK-nya atas nama perusahaan atau enggak? Boleh. Jadi bukan atas nama perorangan, sudah atas nama perusahaan. Kemudian boleh apalagi boleh membuat kontrak atas nama perusahaan. Walaupun tentu saja nanti yang tanda tangan tetap si manajemennya ya atau mungkin pemiliknya yang tanda tangan, tetapi itu atas nama perusahaan. Jadi dia boleh buat kontrak atas nama perusahaan, boleh memiliki aset atas nama perusahaan. Misalkan tanah ini tanah milik PT Maju Mundur atau kayak gitu. Misalkan kendaraan box milik PT Sejahtera. Nah, itu. Ini efeknya, efek asumsi dasar entitas bisnis. Nah, ini adalah penjelasan singkat saya ya. Nanti kalian bisa mengembangkan, mungkin bisa cari referensi juga di tempat lain, yang jelas intinya itu seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini dan semoga sukses. Dadah.